jahar. Yang dimaksudkan dengan hamas bagaimana? Yang dimaksudkan dengan hamas bagaimana, Pak? Anginnya bertiup ya? Iya, keluarnya desis ketika huruf dilafalkan. Kalau jahar, Tidak. jahar itu tertahannya desis ketika huruf dilafalkan. Nah, itu sifat yang disebut dengan sifat lazimah. Sifat lazimah adalah sifat yang sifatnya kontradiktif, yang punya lawannya. Nah, jadi kalau sifat hamas lawannya jahar. Kalau tadi desisnya keluar, maka jahar adalah tertahannya desis ketika huruf dilafalkan. Salah satu huruf hamas, coba siapa yang ingat? Pak? Ta, Apa lagi? Fa. kaf, Kaf, sin, kemudian Shin. kho, to tidak masuk. Apa? Ko tidak masuk. Shin. Ka masuk. Nah, kalau digabungkan adalah fahasuhu syakhsun sakat. Nah, supaya mudah dihafalkan, Pak. Fahasuhu syakhsun sakat. Oke, bareng-bareng kita lafalkan. Fahasuhu syakhsun sakat. Nah, baru diuraikan nanti. Fahasuhu syakhsun sakat. Ada 10 huruf. Fa, ha, sa, ha. Nah, dari kalimat itu lebih mudah untuk diuraikan. Fahasuhu syakhsun sakat. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke dalam sifat kontradiktif yang kedua, yaitu ada yang namanya syiddah. Bahwa syiddah. Nah, kemarin saat hamas dan jahar kita mempelajari terkait dengan suara, dengan desis, nafas, ya. Kalau ini kita pelajari terkait dengan yang berhubungan dengan suara. Syiddah. Apa arti syiddah? Syiddah ini adalah kalau secara bahasa artinya kuat. Secara istilahnya adalah tertahannya suara ketika huruf dilafalkan. Kemarin saat kita pelajari hamas, yang tertahan apa, Pak? Desis. Kalau ini suara, ya. Syiddah tertahannya suara ketika huruf dilafalkan. Nah, syiddah huruf syiddah a, jim, dal, qaf, ta, ba, ka, satu lagi ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf. Kalau digabungkan menjadi a, jid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Nah, bagaimana definisinya syiddah? Bagaimana arti tertahannya suara ketika huruf dilafalkan? Ketika kita mengeluarkan huruf-huruf syiddah, maka ada suara yang tertahan. Ketika kita melafalkan huruf a, ada sedikit suara yang ditahan dulu, baru kemudian dilepaskan. A, ja, da, ko, to,
ba, ba, ka, ka, ta. ta. Bapak ngerasain nggak ketika melafalkan huruf ini seperti ditahan dulu baru dilafalkan? A, ba, ta. Nah ini definisinya adalah definisi suara kita tahan terlebih dahulu, ya, baru kita keluarkan, lalu dinamakan dengan syiddah. Nah, kemudian lawan daripada syiddah ada yang namanya rakhawah. Rahwa. Apa arti rakhawah? Rakhawah artinya adalah lunak, ya, lawan daripada arti syiddah. Maka kalau syiddah tertahannya suara ketika huruf dilafalkan, lalu definisinya balikan saja lawannya. Apa? Kalau tertahannya maka mengalirnya suara ketika huruf dilafalkan. Artinya suara di sini tidak ditahan. Apa saja huruf rakhawah selain daripada huruf a, ja, da, ko, to, ba, ka, ta. Selain huruf ini semuanya masuk ke dalam rakhawah. Sama seperti huruf hamas, selain huruf hamas masuk ke dalam huruf jahar. Jadi saling kontradiksi, Pak. Nah, lalu kenapa huruf-huruf hamas masuk ke dalam huruf syiddah? Nah, beda hal lagi, ya, antara huruf hamas, jahar. Nah, maka bisa jadi huruf syiddah yang masuk ke dalam huruf hamas masuk ke dalam syiddah. Nanti kita lihat masing-masing huruf 28 huruf hijaiyah masuk ke dalam. Kemarin kita bahas sifat lazimah yang kontradiktif ada 5 sifat. Artinya saling berlawanan, jumlahnya 10 sifat. Maka 28 huruf hijaiyah nanti masing-masing huruf masuk ke dalam 5 sifat ini. Jadi masing-masing huruf punya 5 sifat, Pak. Nah, apa boleh huruf itu bisa 5 sifat? Boleh. Karena kenapa? Bukankah kita manusia punya sifat yang bermacam-macam? Nah, kalau kita huruf ini ibaratkan fisiknya, maka boleh dijadikan sifatnya lebih daripada satu. Itulah yang namanya sifat. Arti sifat adalah suatu zat, ya, yang menempel pada fisiknya. Artinya bukan zat itu sendiri. Itu namanya zat. Itu namanya sifat. Seperti kalau kita katakan dinding itu warnanya putih. Apakah dinding itu sebenarnya putih? Tidak. Warna putih itu sifat. Maka apa asli warna dinding? Aslinya ya warnanya warna beton, warna abu-abu yang berwarna semen. Ketika kita berikan warna, maka itu namanya sifat. Begitu juga huruf, ya. Ketika satu huruf maka dia boleh banyak sifatnya. Bahkan lebih daripada 5 sifat. Nanti dia masuk ke dalam sifat-sifat aridah, masuk ke dalam sifat sifat yang tidak berlawanan. Kemudian nah ini adalah sifat syiddah dan rakhawah. Maka kalau kita bacakan huruf rakhawah tidak tertahannya suara, seperti membaca huruf ha, ya, tidak perlu kita tahan terlebih dahulu. Membaca sa, membaca sya, tidak masuk ke dalam sifat syiddah, ya. Kemudian membaca huruf za, membaca huruf ro, membaca huruf la, tidak perlu ada yang ditahan. Tapi kalau huruf syiddah itu tertahan dulu. A, ba, da, ko, po, ta, ka, semuanya ditahan dulu baru kemudian dilepaskan. Itu dinamakan dengan syiddah. Namun selain syiddah dan rakhawah, ini apa, Pak? Tahan, ya. Ini tertahan.
Kalau ini mengalir. Nah, sifat syiddah kalau kita membaca hurufnya maka sifatnya tertahannya agak lebih kuat, Pak. A lebih kuat. Jadi di antara syiddah dan rakhawah ada sifat pertengahan. Ada sifat pertengahan. Namanya adalah, saya hapus saja ya. Saya sudah. Sifat pertengahan namanya adalah Masuk. tawasut. Mungkin ada bapak yang sudah mempelajarinya. Alhamdulillah. Ini namanya adalah tawasut. Apa arti tawasut? Tawasut itu adalah tengah. Tawasut adalah tengah. Huruf yang masuk ke dalam tawasut ada huruf lam, huruf nun, huruf ain, huruf mim, dan huruf ro. Nah, maka kalau digabungkan adalah apa, Pak? Lin Umar. Ya, Lin Umar. Nah, ini kalau mudah diingat nanti. Apa huruf tawasut? Lin Umar. Nah, kalau huruf syiddah ajid, qatin, bakat. Kita ulang, Pak. Huruf syiddah ajid, Qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. bakat. Diulang, ajid, Qatin, bakat. Kalau huruf tawasut hurufnya Lin Umar. Lin Umar. Nah, kalau huruf rakhawah perlu kita hafal? Tidak perlu. Karena selain huruf yang kita hafalkan daripada lawannya, maka itu hurufnya. Nah, jadi nggak perlu dihafalkan. Yang dihafalkan adalah salah satu sifatnya, huruf yang berada pada salah satu sifatnya. Nah, Lin Umar. Bagaimana arti sifat pertengahan ini? Kalau kita membaca huruf la, ya, membaca huruf la, nah itu seperti ada yang sedikit tertahan, tetapi dia tidak sampai tertahannya lebih kuat daripada sifat syiddah. Nah, maka antara syiddah dan rakhawah ini pertengahan, dinamakan dengan sifat tawasul. Lebih jelasnya ketika dia berharokat sukun, di situ baru dapat dia tawasul. Bagaimana contohnya? Ketika kita membaca al, ya, al, maka tidak boleh membaca. Kalau kita baca alhamdu, seperti kemarin saya pernah jelaskan, nggak boleh dibaca langsung alhamdu, nggak boleh. Tapi berikan dia seakan-akan satu ketukan, satu harokat. Alhamdu, dan hamdu nggak boleh langsung alhamdu, nggak boleh. Hamdu, tahan sedikit karena huruf mim masuk ke dalam tawasut. Seakan-akan satu ketukan, tapi nggak boleh panjang. Kalau panjang nanti menyalahi sifat tajwid, ya, menyalahi hukum-hukum tajwidnya. Kalau hamdu karena mim bertemu dengan dal itu tidak berdengung, jadi tidak ada yang ditahan. Tapi ditahan hanya satu ketukan karena dia masuk ke dalam sifat hurufnya adalah tawasut. Nah, maka alhamdu. Nah, begitu juga huruf nun, ya, an'amta, nggak boleh langsung an'amta. Nah, sama-sama satu ketukan, an'amta. Begitu juga huruf ain. Nah, makanya ketika kita membaca huruf ain ini yang sangat yang kedengaran sifat tawasutnya. Kana abudu. Nah, nggak boleh putus, tapi harus ada sifat tawasutnya. Satu harokat, satu ketukan. Na'budu, ya, nggak boleh langsung iyyaka na'budu. Nggak. Iyyaka na'budu. Ya, tahan kemudian lepaskan, tapi ditahan hanya satu harokat. Kana abudu. Kemudian huruf ro juga ketika membaca nirrahim,
Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, tidak dibaca langsung, enggak, ya. Tahan satu ketukan, makanya dinamakan dengan sifat tawasul. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Saya ada, Ustaz. Ya. Ini udah lama ini nih belum ketemu jawabannya. Ya. Itu huruf dot kenapa nggak masuk ke sidah? Kenapa masuknya ke rokhawah? Kan itu kan tertahan gitu. Huruf Dot. dot. Oh iya. Huruf do kenapa masuknya ke dalam Rokhawah. Kenapa nggak masuk ke dalam Sidah. Kenapa nggak ke sidah gitu? Oke. Huruf do ada yang lebih spesial. Kalau kita lihat nanti dia masuk ke dalam sifat isti'la, ya Pak. Isti'la dia masuk. Kemudian dia masuk juga ke dalam itbaq. Nah, jadi itbaq ini yang paling kalau kita lihat huruf sifatnya adalah huruf do yang sangat sempurna, lengket lidahnya ke langit-langit atas. Maka kalau kita membaca do itu seakan-akan lidahnya itu benar-benar lengket full dengan langit-langit atas. Nah, kenapa tidak dimasukkan ke dalam huruf ke dalam sifat tawassut? Karena memang dia ketika kita baca tidak ada tekanan, Pak. Secara suara tidak ada tekanan. Do, tidak ada yang ditekan. Kenapa? Ketika membaca huruf do seakan-akan suara mengalir aja, Pak. Nggak ada yang kalau ditekan. sukun, Nah, kalau sukun dia tidak ditekan, tetapi dia dijulurkan. Makanya dia masuk ke dalam sifatnya apa? Nanti sifatnya istitolah. Apa itu istitolah? Mengulurkan. Istitolah cuma satu huruf, yaitu do. Nah, ketika kita membaca itu tidak ditahan, tetapi kita ulurkan, ya. Jadi bukan suaranya yang ditahan. Aldo. Tidak ada yang ditahan suaranya. jadi bunyinya tetap jalan ya? Jadi bunyinya tetap jalan. Karena syiddah, kalau kita pelajari syiddah berhubungan dengan apa, Pak? Suara. Tidak nafas, tidak lidah, tapi suara. Nah, makanya ketika suara ini, ketika membaca huruf do, maka suara tidak ada yang ditahan. Bo. Berbeda dengan to. Coba Bapak rasakan ketika membaca to. Ada yang sedikit ditahan to, tapi beda dengan do. Tidak ada yang ditahan. Do dengan to. Lebih ringan membaca do daripada membaca to. To harus sedikit ditekan, maka dia baru keluar huruf to. Sehingga antara do dengan to, di sini bedanya, Pak. Kalau do masuk ke dalam syiddah, maka sama do dengan to. Kalau kita baca do nggak ditahan, maka mengalir huruf do. Kalau ditahan, maka keluar huruf to. Do. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Nah, makanya huruf do tidak masuk ke dalam sifat syiddah. Paham ya, Pak? Biasa. Ada lagi, Pak? Kalau tidak, kita lanjutkan praktik surah Al-Fatihah. Ini buat saja ya. Kita lanjutkan bacaan surah Al-Fatihah kita. Nanti kalau sudah pertemuan di pekan depan, nanti Bapak sudah seharusnya saya kalau ada buku kecil, ya, buku kecil boleh dibawa bentuknya. Nanti saya tulis progresnya, atau nanti saya buatkan kartu progresnya juga boleh. Jadi masing-masing kalau misalkan nih Bapak, iya Bapak apa namanya? Gimana? Mahmud. Pak Wawan. Nah, kalau Pak Wawan nanti sampai ayat 3. Nah, ternyata kalau misalkan nanti Pak Yogi udah selesai Al-Fatihah, masuk ke dalam
surah juz 30 gitu. Nah, ya walaupun kelihatannya seperti TPA tapi ya nggak apa-apa, itu kan progresnya. Karena kenapa? Ya yang pertama adalah begitu saya belajar dari guru saya dulu. Nah, jadi saya praktikkan ke sini. Nah, itulah namanya sanad, Pak. Nah, kenapa? Karena beliau belajarnya juga seperti itu. Beliau belajarnya di Suriah, Pak. Nah, beliau belajarnya di Suriah, bertemu dengan gurunya di Suriah. Lalu sanad yang saya bawa pulang adalah sanad dari guru yang di Tunis dari Suriah, jadi internasional, Pak. Masya Allah. Antum yang dapatkan nanti. Baik. Oke. Kita belajar riwayat apa Pak? Bacaan kita ada yang ingat? Hafaz. Ya, riwayat Hafaz. Nah, riwayat Hafaz insya Allah lebih mudah daripada riwayat lainnya. Kalau di Tunis itu riwayatnya qalun. Nah, makanya bacaan qalun itu seperti Maliki Yaumiddin, tidak ada panjang, Pak. Maliki Yaumiddin, tidak Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Nah, itu bedanya qalun. Kalau surah Al-Fatihah itu doang yang beda dengan riwayat Hafaz. Tapi kalau bacaan-bacaan lainnya banyak perbedaannya, banyak sekali. Nah, tapi kalau surah Al-Fatihah itu doang. Ma dengan ma. Nah, itu doang. Yang lainnya sama. Gimana, Pak? Ya, ada mat sama enggaknya aja. Iya, ada apa namanya? Ada matnya sama dengan kalau kita bacanya ada mat, kalau mereka tidak ada mat. Nah, karena kenapa? Kata Malik, nah, itu sebenarnya maknanya hampir sama, Pak. Malik itu maknanya adalah pemilik, sedangkan Malik itu raja. Nah, maka yang namanya raja ya pasti pemilik, Pak. Nah, menguasai. Nanti kalau kita lihat tafsirnya pasti beda nih antara pemilik dengan raja. Seperti Malik yang ada di surah An-Nas, kalau kita kan tidak panjang. Malikin Nas. Nah, kita di situ kita katakan raja. Tapi kalau Malik di sini adalah pemilik hari akhir. Nah, kalau tafsir kita yang riwayat Hafaz. Oke. Kita mulai dari ta'awuz, kembali bareng-bareng dulu, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat, jangan sampai keluarnya enggak ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim
الضالين. Baik, saya mau dibaca satu-satu Pak, supaya kelihatan progresnya masing-masing semana ya. Dari awal Al-Fatihah, dari ta'awudz sampai saya lihat sampai ayat mana yang seharusnya nanti harus dipelajari dulu, atau mungkin ada yang sudah sampai selesai Al-Fatihah, boleh langsung masuk ke dalam juz 30. Tapi saya lihat dulu nih, kalau layak lewat masuk juz 30. Dari kanan Hasan. Silakan Pak. Saya dari haji dulu Ustaz. Iya benar. A'udzu A Pak. billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bapak, jangan buru-buru, santai aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Ya, billah itu jangan sampai tebal. Billahi jangan tebal ya, tipis ya. Billahi. Coba kawan diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Huruf sya ya, huruf sya harus lebih tafasyi, lebih menyebar lagi. Minasyai, jangan langsung minasyaiton. Diulang Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Lanjut, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan roh agak lebih kalau Bapak baca memang benar ini huruf roh, huruf tebal, tapi dia agak lebih berikan lagi aksennya lebih mendekati A. Terlalu bunyi O. Hirrahma, enggak boleh juga hirrahma. Ulang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Roh. Lebih buka mulutnya Pak. Nah lagi. Ulang bismillah. Ya, nirrahim, jangan sampai nirrahim. Nirrahim. Ulang sekali lagi Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulang Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rah. Nirrahim. Maliki yaumiddin. Ma lebih buka. Ya, jangan malas-malas buka mulut Pak. Lebih buka lagi. Maliki yaumiddin. Jangan yaw. Kalau gak buka mulutnya maka terbacanya yaw. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Diulang Pak. Maliki yaumiddin. Oke, kawan, cukup sampai 3 ayat dulu. Nanti banyak-banyak dilatih. Besok siapa tahu nambah lagi. Ya, mudah-mudahan. Dilanjutkan Pak. A'udzu billahi A'udzu
A'udzu Zu, Pak. A'udzu. Iya. A'udzu billahi. Coba lebih tipis lagi Pak, huruf za. A'udzu Za billahi. dikeluarin Pak lidahnya Pak. Za. Za. Lagi lebih keluar lagi. Za. Lidah melebihi daripada gigi seri bawah dan atas. A'udzu. Eh, Zu. Zu. keluar lagi. Zu. Lagi. Zu. Za. 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 Masih belum keluar Pak. Za. Lidahnya dikeluarin lagi. Za. Iya lagi. Za. Bagus. Lagi. Za. Lagi. Nah, zi, 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 zu, Zu. za. Za. Zi, Zi. zu. Za. Coba dibaca a'udzu. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir. Syai jangan sampai syaiton. Syaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrah. Nah, harus lebih keluar desisnya. Hirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak keluar desisnya Pak. Hirrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca Pak. Ha. 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 Hi. Hi. Ha. Ha. Lebih lagi. Ha. Ha. Hi. Hi. Him. 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 Nah, itu masih keluar dari dada, bukan kerongkongan. Him. Sim. Ha. Nah, iya. Ha. Ha. Him. Him. Rahma. Rahman. Him. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Tugasnya Pak siapa namanya, Pak? Pak Adesa. Desra. Pak Desra. Tugasnya ha. Itu lebih dipraktikkan banyak-banyak supaya terbiasa keluar dari tenggorokan. Karena kebanyakan kita baca Al-Quran mungkin gitu Pak, nggak membiasakan huruf ha, malas keluar dari tenggorokan, sehingga ha dengan ha itu kelihatannya sama. Nah, itu PR-nya ya Pak. Nah, huruf ha dibiasakan keluar dari tenggorokan sehingga nanti membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim itu lebih dapat lagi. Kalau yang lainnya huruf-hurufnya sudah bagus Pak. Nah, seperti Bapak sampai ayat 2. Silakan dilanjutkan. Reza Pak. Pak Reza. Orang gak ditanya. Kamu Pak Reza. Betul. A'udzubillah. A'udzu lebih tipis. Lebih tipis Pak. Zu. A'udzu. Zu. Zu. Za. Keluarin lidahnya Pak. Zu. Keluarin lagi. Zu. 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 Lagi. Baca za. Baca za Pak. Za. Za. Lagi. Za. Zi. A'udzu. Zi. Zi. Zu. Zu. Tadi sudah dapat za. Za. Zi. Zi. Zu. Zu. A'udzu. A'udzu.
ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. PR-nya za ya Pak. Za. Oke, lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf H juga. Rahmanirrahim. Diulang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha lebih dari kerongkongan Pak. Ha hi ar-rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, diulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Bapak itu dulu ya Pak. Gak apa-apa, jangan mengecil hati. Kita belajar. Semangat, Pak Reza. Semangat Pak Reza. Iya. Ya. Nah, itu lebih diasah lagi, dipraktikkan. Mudah-mudahan besok Aja Pak ya. Ya, ha dengan huruf za. Za. Nah, huruf H dengan huruf za. Za. Itu PR Pak Reza. Ya. Gak apa-apa Pak. Lanjut. Pak. Ini Ustaz. Ini Pak Kiai apa? Syekh Khairul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih salah. Right. Sama Pak. PR-nya huruf za juga ya. Lebih tipis lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah bagus. Diulang lagi sekali Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, sudah bagus. Lanjutkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di ujungnya aja. Nirrahim. Napasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya permasalahannya di nafasnya ya Pak, kurang panjang ya. Iya. Banyak rokok. Kalau sebelum Itu rendah. sebelum mulai ditarik dulu nafasnya Pak. Demam panggung. Santai, tarik dulu, baru dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini sebenarnya sudah dapat hurufnya, cuman cuman nafasnya agak pendek. Lebih lagi dipanjangin lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Ha. Nirrahim. Sekali lagi Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lanjut Lanjut. Bapak, masih lanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut Maliki Yaumiddin. Langsung Maliki aja. Ya. Maliki Yaumiddin. Maliki jangan yau Pak. Maliki Yaumiddin. Bagus, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, lebih ditahan Pak. Iyyaka Ditekan sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini PR-nya Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Nah, nanti Bapak di apa namanya di banyak praktikan huruf A dulu ya. Huruf A, na'budu. Nah, yang lainnya alhamdulillah sudah bagus, Pak. Nah, dilanjutkan Abi jadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf Ain tinggalnya, Pak. A'u masih kedengaran keluar dari Khaysum ya. iya, masih khasyum. A'udzu A'udzu masih khasyum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sedikit minasyaiton. Jangan minasyaiton. Syaiton. Sekali lagi, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, Pak. Lebih Iyyaka ditekan. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in, jangan kanasta'in. Nah, huruf ta jangan sampai bertasydid dengan huruf ain. Kanasta'in. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal Nasi. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Sebenarnya Abi Yudi sudah boleh sampai akhir. Cuman saya tahan dulu nih supaya bisa jadi pelajaran juga untuk bapak-bapak yang lain. Ya. Besok udah awal lagi nggak usah. Iya, besok diulang lagi dan bisa dilanjutkan lagi. Silakan lanjut, Pak Yogi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahnya nggak keluar desisnya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nirrahim. Ha. Ha hi Nirrahim. nirrahim Him. nirrahim. Ha yang pertama dapat rahma, ha yang terakhir nirrahim itu masih keluar dari dada. Coba diulang, Keluar Pak. dari tenggorokan pada dada. Sebenarnya keluar dari tenggorokan. Ha yang seperti ini, ya, yang seperti ini keluar dari tenggorokan. Kalau ha yang seperti ini keluar dari Dada. dada. Hirrahma, ulang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rahma yang pertama dapat. Rahim masih keluar dari dada. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah ada kelihatan sedikit. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan rabbil alamin. Diulang sekali lagi, Pak. Alhamdulillahi rabbil
Rabbil Alamin. Lanjut Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Nir-Rahim. Ro-nya lebih sedikit ditebalkan. Nah, jangan sampai Nir-Rah. Nir-Ro. Alham. Baca masih Nir-Ro. Nir-Ro. Ar-Rahmanir Rahim. Lanjut. Maliki Yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya lebih ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, Pak Yogi tahan dulu sampai di ayat itu ya. Nah, lebih nanti tinggal PR-nya Pak Yogi di khususnya Ar-Rahim. Kalau Rahman dapat, Rahim masih perlu dipraktikkan lagi. Nah, Nir-Rahim. kayaknya Pak Yogi ketika dia berharokat sukun dapat haknya, tapi kalau sudah berharokat, nah ini kurang dapat. Kita membaca. Nir-Rahim. 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 Ya, lebih ditahan lagi Pak. Nir-Rahim. Lanjut Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Saya mau tanya, Bapak memang suaranya kebiasaan sedikit dari hidung ketika berbicara atau memang saat baca Quran seperti itu? Enggak tahu Ustaz. Enggak, memang suara. Saya coba lagi ya. Oh iya, kalau berbicara juga sedikit terkontaminasi dengan suara khayshum hidung. Karena kenapa? Kalau kita biasanya berbicara seperti itu, maka baca Quran juga akan terbawa. Ada orang yang memang sudah dasarnya misalkan ada penyakit ataupun seperti orang yang diberi kelebihan Allah ada sedikit sumbing, ya. Nah, maka itu langsung itu nggak bisa diubah Pak. Memang susah, itu memang istimewa gitu. Jadi ya saya biarkan aja seperti itu, memang nggak bisa diubah. Tapi kalau memang dasarnya nggak apa-apa, nggak ada masalah, cuman kebiasaan aja kalau ngomong agak sedikit dengung, kebanyakan dengung, maka itu bisa diubah Pak. Coba Pak diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Ditahan sedikit Pak. Rabbil Alamin. Ingat huruf lam tadi apa Pak? Tawasud. Nah, berikan dia, tahan sedikit. Rabbil Alamin. Ya, sekali lagi Pak diulang. Alhamdulillah. Sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Lanjut. Maliki Yaumiddin. Ya, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Lanjut Pak, diulang Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak siapa namanya Pak? Fidi. Bapak Fidi ya. Iya. Bapak Fidi pelafalannya sebenarnya sudah bagus, sudah fasih. Cuma saya lihat suaranya masih sangat terkontaminasi dengan hidung.
Jadi seakan-akan suaranya keluar dari dua lubang, mulut dan hidung gitu. Jadi kalau seandainya suaranya sudah full dari mulut dan ada huruf yang dikeluarkan dari mulut dan ada yang dari hidung nantinya, maka itu sudah fasih, Pak. Sudah bagus. Bacaannya, pelafalannya sudah bagus. Dilanjutkan Bapak Maimunah Makmun. Sukronnya nggak ada tapi. Makmun. Makmun. Sukronnya nggak ada. Kalau sukron makmun. A'udzu Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, zu-nya sudah hampir benar, tinggal ditipisin sedikit, Pak. A'udzu, jangan dihembus. A'udzu, itu dihembus namanya. Tapi berikan dia mengalir saja. A'udzu billah. Diulang, Pak. A'udzu billahi Buka, Pak, mulutnya. Nah, minasyaitonir rajim. bagus, sekali lagi, Pak. Jangan di A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirra jim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Diulang sekali lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, hirrahma. Nah, lebih jelas. Ulang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih rabbil alamin. Masih rabbil. Enggak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu, tapi jangan putus. Coba, Pak, diulang. Lagi, Pak, lebih ditahan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Nirra. Nah, itu nirra, itu bacaannya tipis, Pak. Tebal. Kalau bacaan tebal, Nirra. tidak kelihatan getaran yang sangat berlebihan. Karena ketika ro itu getarannya cuma 2 kali, Pak. Takrir namanya, tapi cuma 2 kali. Ar-ro, tidak ar. Nah, itu sudah banyak. Nirrahim. Coba dibaca, Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Diulang, Pak, sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus, lanjut, Pak. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Nah, kenapa agak sedikit keluar dari hidung, Pak? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta, bukan kanasta. Kanasta'in. Kanasta'in. Diulang. Iya, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, saya tahan sampai ayat itu dulu. Besok semoga ada perkembangan lagi, Pak. Itu satu seperti sampai ayat berapa, Pak? 4 ya? Empat, tiga, 4, 5 itu. Ayat 4 sampai ayat 4 nanti
Pak Makmun harus banyak-banyak berlatih lagi, ya Pak. Nah, diulang dulu dan dipraktekkan sampai ayat 4 dulu sampai benar-benar fasih ya. Ntar kalau ada rekaman di grup nanti insya Allah saya kirimkan video surah Al-Fatihah guru saya. Nah, jadi bisa dilihat-lihat juga nanti sambilan. Jadi nggak cuma di sini saja, belajar bisa kapanpun lewat video nanti saya lewat grup WA nanti saya share. Lanjutkan Pak Usman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi Pak. A'udzu. A'udzu Pak. Oh, ayo. A. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Agak tebal. Bismillah. Ya. Kalau Bapak Usman baca Bismillah agak tebal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Agak sedikit lagi dibuka Pak. Alhamdulillah. Masih pantulan di huruf lam. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Ma lebih jelas Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut Pak. Maliki yaumiddin. Bagus. Lanjut. Iyyaka na'budu wa Iyyaka enggak iyyaka jelas. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi Pak Usman. Iyyaka na'budu wa enggak iyyaka Pak. Nah. Kalau Pak Usman bacanya agak na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Desisnya tinggal sedikit lagi Pak. Kanasta'in, enggak kurang. Kanasta'in lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, nanti saya tahan dulu sampai ayat situ Pak. Nanti banyak dipraktikin lagi sampai ayat 4 Pak Usman. Dan untuk masing-masing ini sudah tahu sampai ayat mana progresnya, banyakin dipraktekkan dahulu ya. Jangan dilanjutkan ayat selanjutnya, tapi itu dulu dipraktekkan dan difasihkan nanti sesuai dengan video. Kalau nanti saya share video guru saya, nanti banyak-banyak diputarin sambil ngapain, sambil cuci motor, bisa ya. Ustaz mau tanya nggak? Ya. Ustaz kalau berkenan mungkin sama saya Ya. mahraja hurufnya kita dari kita perbaikin lagi. Boleh. Supaya apa? Mahraja hurufnya pas, membaca pasti salah gitu kan. Mungkin kalau Karena gini Pak, nanti setelah sifatul huruf kita masuk ke dalam bab makhrajul huruf. siap. Jadi ini sesuai dengan rentetan namanya kitab Tuhfatul Atfal. Nah, kalau ada yang sudah belajar, sudah pernah Pak Habibudi? Ya, tahun berapa ya? Dulu tahun berapa ya pasti sudah belajar ya Tuhfatul Atfal. Nah, mungkin kalau gimana Pak? Zaman Jepang. Zaman Jepang. Pengangatan. Karena mungkin kalau orang kita belajar itu nggak dijelasin. Karena Tuhfatul Atfal itu secara bait-bait Pak. Bait itu apa ya, secara syair-syair seperti itu dibuatnya. Jadi mungkin tidak dibaca kitabnya, cuman penjelasannya semuanya dari situ. Nah, ini
saya buat rentetan ini, kita mulai sifat huruf dulu, kemudian kita masuk makhraj huruf. Itu sesuai dengan rentetan kitab Tuhfatul Atfal. Karena kenapa? Nanti kalau sudah selesai, maka insya Allah saya berikan juga sanad Tuhfatul Atfal. Ada sanadnya juga. Jadi khair, untuk pagi ini kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa ikut kembali, tidak ada halangan. Dan yang belum ikut semoga Ikut. lebih banyak gabung dengan kita. Amin, amin, insyaallah. Semoga kita menjadi generasi-generasi yang bisa mendakwahkan Al-Quran, terutamanya kita perbaiki bacaan Al-Quran kita dulu, kemudian nanti insya Allah semoga kita bisa dakwahkan Al-Quran dengan bacaan yang lebih fasih dan lebih benar sesuai dengan riwayat dan sesuai dengan bacaannya Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.